Allahu Akbar. Empati seolah menjadi sesuatu yang tak pernah dikenal oleh tentara Zionis Israel, khususnya mereka yang bertugas di Jabalia. Sikap mereka mencerminkan pemimpin-pemimpin yang nyaman bersembunyi di bunker-bunker mewah, jauh dari hiruk-pikuk medan perang. Baru-baru ini mereka melancarkan serangan besar-besaran yang melampaui batas moral dengan menghancurkan sebuah kamp pemukiman yang dihuni warga sipil tak bersalah. Bom-bom berdaya ledak tinggi digunakan seakan mereka sedang menghadapi ancaman besar, bukan rakyat tak berdaya. Jabalia, yang dulunya merupakan kawasan padat penduduk, penuh kehidupan, kini tinggal kenangan. Pemandangan yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan dan kehancuran yang merajalela akibat serangan bom dan gempuran tank. Tindakan ini kemudian mereka bungkus sebagai pembelaan diri. Tapi, pembelaan seperti apa yang mengakibatkan kehancuran hingga sejauh ini? Ratusan kilometer persegi hangus dan nyawa tak berdosa yang melayang mencapai angka yang tak terbayangkan. Namun, di tengah tragedi ini, perjuangan perlawanan tetap menyala. Mereka berjuang keras demi mempertahankan hak-hak warga yang terusir dari tanah leluhur mereka. Brigade Al-Qassam, kekuatan militer di bawah Hamas yang telah lama menjadi mimpi buruk bagi tentara IDF di Gaza, kembali menunjukkan taringnya. Melalui strategi yang penuh kecermatan, mereka berhasil memancing tentara IDF ke dalam perangkat maut. Gedung yang disangka sudah kosong, ternyata menjadi kuburan tak terduga bagi mereka. Tidak jelas apa tujuan awal pasukan itu memasuki area tersebut. Mungkin mencari keuntungan taktis dari reruntuhan yang ada. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa langkah mereka menuju gedung itu justru membawa mereka langsung ke dalam perangkap yang dirancang Brigade Al-Qassam. Kehancuran yang mereka alami kini adalah balasan atas segala kekejaman yang mereka lakukan sebelumnya terhadap perempuan, anak-anak, dan warga tak bersalah lainnya. Dan betapa ironisnya melihat mereka kini meratapi kehilangan rekan-rekan mereka, seolah lupa atas dosa-dosa mereka sendiri. Brigade Al-Qassam tidak main-main dalam misinya. Selain memasang jebakan, mereka juga menggunakan strategi lain yang mematikan. Keahlian para penjebak itu, dengan ketelitian dan kecakapan tinggi, para sniper ini menjadi mimpi buruk bagi tentara Zionis, menimbulkan rasa takut yang menghantui setiap langkah mereka di medan perang. Brigade Al-Qassam tidak berhenti hanya dengan serangan sebelumnya. Kali ini, mereka meningkatkan intensitas perlawanan dengan secara agresif menargetkan tank Merkava. Tidak main-main, ini adalah unit kesekian yang berhasil mereka lumpuhkan. Ironisnya, tank yang sering dibanggakan sebagai simbol keunggulan teknologi militer Israel ini ternyata tidak sekuat klaim yang sering diagung-agungkan atau digaungkan. Pasukan perlawanan dengan cerdas memanfaatkan kelemahan sistem pertahanan tropi, teknologi canggih yang dipasang pada tank Merkava untuk mencegah serangan roket. Ketika tank-tank ini dikerahkan ke wilayah Rafah, Hamas menunjukkan bahwa menghancurkan kendaraan tempur ini tidaklah sulit. Celah yang ditemukan dalam sistem tropi telah lama dipelajari dan dipahami oleh kelompok tersebut, menjadi senjata utama untuk mengatasi keunggulan teknologinya. Hamas mengungkapkan bahwa sistem tropi memiliki keterbatasan dalam menghadapi serangan jarak dekat. Memanfaatkan kelemahan ini, mereka menggunakan senjata sederhana untuk melumpuhkan tank-tank tersebut. Tambahan lagi, jaringan terowongan bawah tanah yang telah dibangun selama bertahun-tahun memberikan keuntungan strategis luar biasa bagi Hamas. Dari terowongan inilah mereka dapat menyerang bagian paling rentan dari tank Merkava, seperti belakang kendaraan dan celah di sekitar turret, dengan tingkat akurasi yang mengesankan. Kerugian yang diderita militer Israel akibat strategi ini juga tidak sedikit. Dilaporkan bahwa puluhan unit tank Merkava 4 yang masing-masing bernilai sekitar 5 juta US dollar telah hancur dalam serangan yang menghantam pangkalan-pangkalan mereka di wilayah selatan Israel. Beberapa laporan media sosial dan rekaman video memperlihatkan detik-detik tank Merkava 4 dihantam oleh roket. Salah satu video bahkan menunjukkan sebuah tank terbakar di atas bukit setelah diserang oleh milisi Palestina. Tidak lama kemudian, sebuah rekaman lain menunjukkan roket yang ditembakkan dengan presisi menghancurkan tank dari atas. Hancurnya banyak tank tempur buatan Israel menjadi tamparan keras sekaligus ironi yang memalukan bagi militer negara tersebut.
Tank Merkava yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu kendaraan tempur terbaik di dunia ternyata tidak sekuat klaim mereka. Tank ini bahkan sering disebut setara dengan M1A2 Sep Abrams, K2 Black Panther, Leopard 2, Armata hingga Challenger 2 dan dianggap paling kebal terhadap semua jenis senjata anti-tank. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan sebaliknya. Brigade Al-Qassam Hamas mengungkapkan bahwa granat berpeluncur roket RPG serta senjata anti-tank kaliber 105 mm yang mereka gunakan dalam operasi Banjir Al-Aqsa menjadi penyebab utama kerusakan berat pada tank Merkava 4. Bahkan dalam salah satu video, terlihat jelas bagaimana RPG PG-70 buatan Iran berhasil melumpuhkan tank yang memiliki bobot hingga 65 ton ini. Menariknya, Hamas juga diduga telah membekali para pejuangnya dengan panduan khusus untuk menghancurkan tank Israel. Walaupun belum terkonfirmasi sepenuhnya, informasi ini dapat menjelaskan mengapa begitu banyak tank yang berhasil dilumpuhkan. Di medan pertempuran Jabalia, pasukan Al-Qassam kembali melanjutkan serangan mereka. Dengan memanfaatkan RPG-7 yang menjadi andalan, mereka berhasil menghancurkan kendaraan militer dan menewaskan puluhan tentara Zionis. Serangan ini bukanlah aksi spontan. Kendaraan-kendaraan tersebut telah dipantau pergerakannya selama beberapa waktu sebelum akhirnya menjadi target yang tak bisa dihindari. Namun, serangan terhadap kendaraan darat bukan satu-satunya yang membuat militer Israel kewalahan. Meski belum didukung dokumentasi video, Hamas juga menyatakan telah menggunakan misil SAM-7 untuk menjatuhkan helikopter Apache yang sedang melakukan patroli udara di Jabalia. Jika klaim ini terbukti, maka ini akan menjadi pukulan tambahan bagi Israel yang selama ini mengandalkan keunggulan udara mereka. Jabalia sendiri terus menjadi saksi bisu dari kekejaman pasukan IDF. Dalam waktu singkat, kawasan ini telah berubah total menjadi ladang kehancuran. Puluhan hektar pemukiman sipil dan bahkan tempat penampungan pengungsi telah rata dengan tanah. Tragisnya, tindakan ini terus mereka dalihkan sebagai upaya mempertahankan diri. Namun di tengah kehancuran ini, pertanyaan yang lebih besar muncul. Siapa sebenarnya yang perlu mempertahankan diri di sini? Pernyataan yang dikeluarkan oleh Brigade Al-Qassam menegaskan tingkat presisi dan efektivitas dari operasi-operasi yang mereka lakukan terhadap pasukan IDF. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Israel yang sebelumnya begitu percaya diri dengan keunggulan mereka di medan perang. Hamas secara konsisten menargetkan pasukan Israel di titik-titik strategis, dan mereka berjanji akan melanjutkan serangan-serangan berikutnya. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa ini baru permulaan dan Israel sebaiknya bersiap menghadapi aksi lebih besar. Pada 13 November lalu, sebuah rekaman video yang dirilis menunjukkan bagaimana pasukan Al-Qassam menjalankan penyergapan terhadap tentara IDF di tengah kamp pengungsi Jabalia yang terletak di Gaza bagian utara. Video tersebut memperlihatkan situasi kacau di mana pasukan Israel tampak cemas dan ketakutan. Mereka bahkan terpaksa berlindung di sebuah bangunan kosong yang berada di dekat rumah sakit Yaman Al-Said, mencoba menghindari serangan lanjutan. Serangan yang dilakukan oleh Al-Qassam kali ini diberi nama penyergapan maut. Operasi ini dimulai dengan persiapan matang, di mana alat peledak ditanam di sekitar tank Merkava IDF yang sedang berada di persimpangan Barawi. Ledakan yang dihasilkan berhasil menghancurkan tank tersebut yang diketahui membawa kru militer bertugas untuk mendukung perawatan personil lainnya. Tidak lama setelah serangan itu, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kematian 4 tentaranya di Gaza bagian utara. Keempat tentara tersebut dilaporkan tewas akibat serangan rudal anti-tank yang diluncurkan pada Senin 11 November. Pernyataan ini pun semakin menyoroti bagaimana serangan-serangan Al-Qassam telah berhasil melumpuhkan pasukan Israel dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Dikabarkan bahwa 4 tentara yang dimaksud merupakan bagian dari anggota Batalion Simpson pada Brigade Kfir. Pihak militer Israel telah mendalami apa yang sebenarnya terjadi dan dugaan awal mereka adalah bahwa para tentaranya dihantam oleh rudal anti-tank yang ditembakkan ke sebuah bangunan di ujung utara Gaza, tempat para tentara berada. Brigade Kfir ini sendiri telah melakukan operasi di area Beit Lahia dekat dengan Jabalia. Tidak hanya itu, di hari yang sama terdapat seorang tentara Israel yang juga tewas di dalam insiden terpisah, yang mana kasusnya hampir serupa, disebabkan oleh tembakan anti-tank di Jabalia. Dengan adanya tambahan tentara IDF yang tewas, menambah deretan panjang pihak Israel telah mengalami kegagalan dalam operasi yang telah mereka lakukan.
Menyusul berita penyergapan yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, mereka pun mengumumkan bahwa pasukannya sudah berhasil menewaskan kurang lebih 15 tentara IDF di dalam pertempuran jarak dekat yang terjadi di daerah Al-Sima, utara Beit Lahia, Gaza. Pada hari Minggu, Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa pihaknya telah melawan para Zionis Israel dengan menggunakan RPG anti-personil, kemudian senjata-senjata ringan serta senjata dari granat. RPG sendiri merupakan salah satu senjata paling mematikan dengan daya ledak yang terbilang tinggi. RPG dipercaya sangat efektif untuk melakukan serangan terhadap kendaraan lapis baja seperti pengangkut personil lapis baja, bunker, ataupun sebuah gedung. Tidak hanya itu saja, Al-Qassam pun menyampaikan bahwa mereka sudah menyerang 2 kendaraan pengangkut pasukan Israel dengan peluru Al-Yasin 105 yang canggih dan berdaya ledak tinggi. Tidak ketinggalan, mereka juga kabarnya menggunakan tandem untuk melengkapi serangan yang dilakukan. Mereka pun melancarkan serangan lainnya terhadap bulldozer militer dengan alat peledak Thunder yang terdapat di dekat Masjid Martir Imad Akal, kamp pengungsian Jabalia.